Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah, para pendengar yang berbahagia, puji dan syukur kita panjatkan kehadiratnya atas kelimpahan rahmat, hidayah serta taufiknya, termasuk kesehatan jasmani rohani, sehingga kita dapat melaksanakannya perintah-perintah Allah, sekaligus diberi kemampuan untuk menjauhkan diri dari segala larangan Allah. Alhamdulillah. Salawat salam mudah-mudahan terlimpah untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah menunaikan amanah menyampaikan Islam kepada manusia. Mudah-mudahan kita dapat syafaat beliau insyaallah. Kita lanjutkan ayat 13 ya, mulainya nanti sampai ayat-ayat yang kira-kira terjangkau. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Shadaqallahul 'adzim. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Ya, mudah-mudahan kita termasuk di golongan itu. Ya. Sumastaqamu, kemudian mereka tetap istiqamah. Fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun, maka tidak ada kekhawatiran atas mereka dan mereka tidak berduka cita. Ulaika ashabul jannati, mereka itulah penghuni-penghuni surga. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai imbalan atas apa yang telah mereka kerjakan. Kita ini kadang-kadang masih khawatir ya, masih takut kadang-kadang. Ya. Saya minggu kemarin itu melihat tayangan Kick Andy, nah kebetulan yang itu Gus Mus ya. Saya tidak pernah takut kepada siapapun. Ya mungkin beliau sudah tergolong orang-orang yang semacam ini ya, beriman dan istiqomah, ya tidak takut pada siapa-siapa, ya takutnya hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita ingin menuju ke sana gitu. Ya, setelah ayat yang lalu menjelaskan sekelumit dari perolehan ya, apa yang akan diunduh oleh orang-orang muhsinin, ayat di atas menjelaskan sedikit dari sifat mereka. Ya, sifat orang muhsinin itu sebagaimana tercantum dalam ayat ini. Ayat di atas menyatakan sesungguhnya mereka, ya, orang-orang muhsinin tadi adalah orang-orang yang percaya, orang-orang yang beriman. Dan mengatakan secara tulus dan benar, Tuhan pencipta, ya, Rabbun itu ya, pemelihara dan terus berbuat baik kepada kami, ya. Tadi di awal itu kan kita menerima rahmat, hidayah, taufik, Allah itu menjaga kita, ya, memelihara kita dan berbuat baik pada kita. Ya. Allah, ya. Tidak ada Tuhan, tidak ada penguasa, tidak ada pengatur alam raya selainnya. Ya. Ya, ada gluduk, ada mendung, ada hujan, ada gelombang, ada angin, ada badai, semua Allah yang ngatur.
Ya. Jadi kita nggak usah mengeluh kalau misalnya ada geluduk, ya, ada bledek, ya, ada badai, karena itu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kendati berlalu sekian lama dari ucapan dan keyakinan itu mantap ya, dari hati yang terdalam, mereka tidak digoyahkan oleh berbagai macam godaan serta ujian, dan mereka tetap istiqamah, ya, yakni bersungguh-sungguh konsisten dalam ucapan juga perbuatannya menyangkut ucapan dan keyakinan itu, ya, maka hasilnya tidak ada kekhawatiran, ya, dan tidak ada rasa takut yang menguasai jiwa mereka berkaitan dengan hal-hal yang bakal terjadi. Ya, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Apa sih bedanya takut dengan sedih? Sedih itu biasanya terhadap hal-hal yang sudah lalu. Ya, kalau takut itu hal-hal yang akan datang. Ya, kadang-kadang kita terpengaruh, ya, dunia akan kekurangan pangan, gitu. Berita kan begitu ya, dunia mengalami resesi. Ya sudah, kita serahkan aja pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia masing-masing sebenarnya Allah itu menjaga, mencukupi. Kenapa kalau lalu ada yang kelaparan dan sebagainya? Karena ulah manusia juga. Ya, barang-barang dijadikan komoditi, ya, perdagangan, ya, diatur harganya macam-macam. Sebenarnya itu ditanam kemudian digunakan untuk masyarakat, ya, dengan perhitungan tertentu, tapi jangan, ya, kadang-kadang kan begini, ya, musim-musim panen, musim murah, kalau barang itu bisa ya, awet, disimpan, ya, kemudian kalau sudah harganya naik, ya, dia ingin memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Padahal orang lain sudah membutuhkan, gitu. Pada orang lain belum membutuhkan nggak apa-apa, tapi orang lain membutuhkan, dia, ya, berbagai macam, ya, namanya energi, ya, BBM, solar, itu macam-macam, ada aja berita, ya. Itu kan menyalahgunakan. Pemerintah sebenarnya sudah mengatur misalnya, tapi ada orang yang, ya, LPG yang 3 kiloan dimasukkan ke dalam tabung yang 12 kilo misalnya. Yang 3 kiloan kan ada subsidinya kan gitu ya. Ya, ini menyebab daripada ketidaknyamanan hidup itu karena perbuatan, ya. Sehingga timbul ketakutan. Itu jangan-jangan nanti tidak kebagian gitu ya. Apalagi namanya zaman edan itu kan gitu. Ya, orang Jawa mengatakan zaman edan. Nek gak malu edan gak keduman katanya. Tapi kata pengarangnya, isik apa ya, selamat sing wong sing eling lan waspada, ya, ndak ikut-ikut ngedan, ya. Tetap saja berpegang pada Al-Qur'an, As-Sunnah, ya, mengikuti petunjuk ulama supaya hidup itu tenang-tenang saja. Rezeki diberikan oleh Allah, ya, dengan ikhtiar, ya, ada jalan-jalan dari rezeki itu, ada yang halal, ya, ya. Jadi orang-orang yang sudah menirukan semacam itu nggak ada rasa takut, nggak ada rasa khawatir, ya, mantap saja melangkah, ya. Ini disebabkan karena apa? Hati mereka sudah demikian tenang dengan kehadiran Allah bersama mereka, ya. Ya, seperti itu waktu Nabi mau hijrah, ya, sembunyi di, ya, Jabal Thur, ya, ya. Kan Abu Bakar barangkali yang tingkatnya kan di bawah Rasul, ya, imannya itu kan, ya, ada kekhawatiran barangkali, nah, kalau dikejar oleh orang-orang musyrik, ya, apa? La tahzan innallaha ma'ana. Nggak usah khawatir kamu, Allah bersama kita, ya. Caranya ya gampang saja. Allah itu membuat, kalau gua itu situ ada sarang laba-laba. Laba-laba itu kan sarangnya itu gampang, ya. Tapi ternyata kok orang baru masuk laba-labanya sudah membuat sarang. Ada sarangnya burung merpati. Ya, Allah sudah membuat sedemikian rupa, ya. Kita juga begitu, rezeki kita itu ada.
Ya, tapi jangan rakus gitu ya. Jangan kita ini rakus. Badan sehat, cukup yang dimakan hari ini, alhamdulillah. Kan kita nggak tahu apa yang terjadi besok, walaupun juga kita kalau sudah pekerjaan sudah tetap, misalnya besok pun juga ada rezeki. Bukan hanya sekedar dimakan aja, keperluan yang lain ya, biaya sekolah, biaya kesehatan dan sebagainya. Insya Allah itu Allah sudah menyediakan untuk kita. Mereka itulah penghuni-penghuni surga. Ulaika ashabul jannah. Khalidina fiha, mereka kekal selama-lamanya di dalamnya. Kenapa begitu? Sebagai imbalan atas yang telah mereka kerjakan. Ya, betul. Ya. Sudah beriman itu kan mengikuti saja perintah sholat ya sholat, ya perintah tolabul ilmi ya tolabul ilmi, perintah zakat ya zakat. Kalau sudah memenuhi ya aturan zakatnya ya dan lain-lainnya. Menjauhkan ini semua juga dijauhkan. Ya. Itu istiqomah. Artinya sudah apapun dia merasa hidup ini ya dilihat oleh Allah dan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya firman Allah, qalu rabbunallah ya. Mereka ya di terjemahannya ya, mereka mengatakan ya Tuhan kami adalah Allah, bukan sekedar ucapan. Walaupun qalu itu mengatakan, tapi bukan sekedar ucapan ya. Kadang-kadang ada ucapan berbeda dengan hati. Ini betul-betul tulus ya, apa yang diucapkan itu mencerminan dari apa yang diyakini oleh hati. Ya, itu wujudnya sudah dalam tingkah lakunya juga sudah demikian rupa ya. Pada suatu saat ada orang bertanya pada Aisyah radhiyallahu anha ya, salah seorang dari Ummul Mukminin, bagaimana akhlak Rasulullah? Akhlak Rasulullah adalah Al-Qur'an ya. Akhlaquhu Al-Qur'an. Ya, ini sudah menyatu Al-Qur'an itu. Saya tadi diberitahu Mas Supir itu ya. Ini pakar tafsir Al-Quran, yaitu Pak Quraish Shihab. Rebo yang akan datang ya. Tanggal berapa Mas? Tanggal 12, Rebo besok ya, Rebo besok. Ya, di masjid ya. Ya. Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Quraish Shihab ya, penulis Quran ya, tafsir Quran Al-Misbah ya. 12 Oktober. Ya ini yang saya baca ini. Dan saya kebetulan pernah jadi mahasiswanya tahun 80-an gitu ya. Ya, tapi tafsir ini kan memang beliau itu tidak pandang dari siapapun. Ya, termasuk Syiahnya juga ada sini. Saya pernah semacam ditegur, saya dikasih buku Syiah. Ya. Sebab Syiah itu juga begini ya, sama dengan Bani Israel ya. Orang Yahudi itu tidak semua Zionis gitu loh. Jadi orang Yahudi pun ada yang tidak senang pada Zionis gitu. Ya, Syiah itu ada Syiah politik, ada Syiah yang ilmiah gitu. Ya, Syiah yang di sini Syiah yang ilmiah, tapi orang kadang-kadang tidak bisa membedakan itu ya. Bisanya saya lewati saja. Ini kalau saya mau terbuka begitu ya. Tapi yang saya baca sejak beberapa tahun yang lalu ya, saya gunakan ini, saya anggap ini yang baru gitu ya. Dulu pernah saya gunakan tafsir Al-Maraghi. Ya, marilah tanggal ya 12 Oktober ya, 14 Dzulhijjah jam 19 ya, ba'dal Isya kita hadir ya untuk mendengar langsung ya pakar tafsir yang namanya Profesor ya Dr. Kiai Haji Quraish Shihab ya. Ya, kalau usianya lebih muda dari saya. Ya, saya nilai 39, kalau tidak keliru beliau itu tahun 64. Ya. Tapi studinya luar biasa ya, di Azhar itu mungkin summa cum laude ya, sudah paling tinggi.
Ya Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, sehingga hanya kepadanya tertuju ibadah. Ya, seperti kita dalam Fatihah, iyyaka na'budu. Itu ucapan kita. Apakah kita sudah sepenuhnya ya melakukan itu? Kan kadang-kadang kita terus terang aja, ada bawahan, ada atasan, kadang-kadang masih mikir gimana sikap atasan nanti kalau saya berbuat begini kan begitu. Itu masih ya kita memang harus ya bisa baik pada Allah, tidak menyakiti atasan. Itu syukur-syukur atasannya juga sama sikapnya seperti itu, jadi lancar ya. Tapi kalau dalam perusahaan-perusahaan tertentu, misalnya mau Jumatan saja repot. Nah ini ada masalah yang semacam itu ya, ada masalah semacam itu. Ya, hanya kepadanya kita mengarah, ya ilahi turja'un. Hanya padanya kita takut dan hanya dia pula yang dapat diandalkan. Ya. Kita percaya pada orang, pada suatu saat orang ini sakit, ya sudah, nggak bisa menolong kita kan. Pada suatu saat orang yang kita percaya, kita gandoli ini mati dan sebagainya. Tapi kalau Allah kan la yamut, Allah itu tidak akan meninggal. Ya. Allah itu baqo. Ya. Itu sifat yang berbeda antara makhluk dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbunallah menjadi semua wujud ya. Baik makhluk yang berakal maupun benda-benda tidak bernyawa memiliki hubungan dengan kita. Kita bertemu dengan mereka pada hubungan kita dengan Allah. Demikian Rabbunallah merupakan sistem yang sempurna, bukan sekedar kalimat yang diucapkan bibir atau keyakinan yang bersifat pasif, jauh dari kenyataan hidup. Itu ya, Rabbunallah mengandung ya satu sistem kehidupan. Kalau ada orang misalnya mengatakan aku senang karo iku, tapi gak pati senang karo itu, belum menjadi sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Rahman-Rahimnya pada semuanya, tidak pilih-pilih kan gitu ya. Baik pada manusia maupun pada makhluk, bahkan yang tidak bernyawa. Kalau sekecil apapun ciptaan Allah ya. Sudah sering saya katakan, kita ini diberi panca indera yang lengkap, tapi kita mencium ya di tembok sana itu gula itu nggak bisa, tapi semut pudak yang kecil itu ya 10 meter 15 meter dia tahu bahwa sini ada gula. Itulah ya rahmatnya Allah pada semua makhluknya. Kita mencoba anak yang nakal bukan kita musuhi ya, bagaimana kita ajak mereka sadar dia itu hamba Allah, nanti kembali pada Allah ya dari sedikit-sedikit ya, supaya mengikuti jalan yang ditunjukkan Allah, jalan keselamatan ya. Istiqomah itu apa sih? Kan sering sekali ya nama masjid Istiqomah dan nama orang Siti Istiqomah. Ya bentuk kata jadian ya, atau dalam bahasa Arabnya inilah masdar ya, dari kata kerja istaqoma. Kalau banyak istaqomu. Terambil dari kata koma yang pada mulanya berarti lurus, tidak mencong. Sirotol mustaqim itu jalan yang lurus gitu ya. Menurut arti bahasa, istiqomah berarti pelaksanaan sesuatu secara baik dan benar serta berkesinambungan. Ya. Melakukan sesuatu dengan baik dan benar dan berkesinambungan. Tidak rajin sholat misalnya minggu ini tok, kemudian minggu berikutnya sudah bolong-bolong, tidak begitu. Jadi berkesinambungan terus-menerus gitu ya. Itu istiqomah. Ada hadis atau ucapan bahwa istiqomah itu sekian daripada karomah gitu ya. Ya tinggi istiqomah dibanding karomah ya. Penutup ayat di atas ya. Jaza'an bima kanu ya'malun, yang menekankan tentang ganjaran yang diperoleh adalah imbalan daripada apa yang diamalkan. Ya, jadi kita beramal itu artinya ya berbekal diri untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun ya akhirnya surga itu rahmat Allah, tapi bagaimanapun juga kita nggak boleh mengabaikan ya, amal. Karena tiap-tiap ada amanu wa amilus sholihat itu selalu digandengkan ya. Sekali lagi menunjukkan bahwa qalu rabbunallah bukan sekedar ucapan di bibir, tapi dibuktikan secara konkret di dalam amal perbuatan. Ya.
Ini kita latih ya, kita latih dari sedikit-sedikit. Ya, meningkatkan itu ya. Jadi kita misalnya ini bulan-bulan suci ya, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram itu Ashurul Hurum. Jadi perbuatan yang baik pahalanya dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita beranjak pada kelompok ayat yang berbeda dengan yang sudah, walaupun dalam satu surat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsanan. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu qurra. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qalu rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Ya, dan kami telah mewasiatkan kepada manusia yang baik terhadap kedua orang tuanya. Ya, insan menungso. Dia muslim, dia kafir, ini melengkapi. Dia muslim mungkin orang tuanya masih kafir. Ya. Tidak ada predikat apa al-insan, umum semua manusia. Ya, diwasiatkan Allah untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummu kurhan. Ya, ibunya mengandungnya dengan susah payah. Wa wada'athu kurhan. Ya, melahirkannya dengan susah payah. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran. Ya, kandungan dan penyapiannya adalah 30 bulan. Hatta idza balagha asyuddah. Sehingga apabila telah dewasa, wa balagha 40 sanah, dan mencapai 40 tahun, qala, dia berdoa di sini ya, dikatakan Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka. Tuhanku anugerahilah aku kemampuan ya untuk mensyukuri nikmatmu. Ya, allati an'amta alayya, yang telah engkau anugerahkan kepadaku, wa ala walidayya, dan kepada ibu bapakku, wa an a'mala sholihan tardahu, dan kiranya aku dapat melakukan yang soleh yang engkau ridhoi, wa aslih li fi dzurriyyati, berilah kebaikan untukku pada anak cucuku, inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang bertobat kepadamu, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Ya. Gandeng dengan hari Minggu kemarin saya dengarkan Gusmus dengan Andi Noya. Pada suatu saat beliau itu di Mesir. Mungkin sang ayah Kiai Bisri Mustafa menyuruh pulang. Ya. Ibunya tidak boleh pulang. Ya. Jadi berdasarkan pikiran dengan ngajinya bahwa siapa orang yang baik di ya pergauli ibumu baru bapakmu. Ya, beliau tidak manut bapaknya tapi manut ibu. Ibunya ini contoh gitu ya. Ya. Jadi begitu ya, karena dijelaskan bagaimana beratnya ibu waktu mengandung putranya. Ya, ayat yang lalu menjelaskan ya hak Allah terhadap manusia. Dalam ayat ini ya diuraikan hak orang tua terhadap anak. Ya. Itulah lengkapnya Al-Quran. Ya. Memang Al-Quran seringkali menyandingkan kewajiban taat kepada Allah dengan kewajiban patuh kepada orang tua.
aniskurli waliwa lidaik itu ya. Ya. Ini juga dalam surat Al-Baqarah, ya, surat Nisa, juga surat Luqman gitu ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam pun menggarisbawahi bahwa ridho Allah pada ridho kedua orang tua dan murka Allah pada murka kedua orang tua. Ridho Allah fi ridhol walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Jadi kita berusaha terus bagaimana kedua orang tua kita itu ya ridho pada kita ya. Kita jangan berbuat sesuatu yang menjadikan orang tua itu tidak enak terhadap kita, baik itu perbuatan maupun ucapan. Orang tuanya rajin sholat, kok anak embeling sholat, itu orang tua itu sudah nggak enak gitu kan. Ya. Ya, itu hadis Bukhari Muslim ya dari Abdullah bin Mas'ud. Seorang pakar Quran, Thahir Ibnu Ashur, menghubungkan ayat ini dan sesudahnya dengan ayat-ayat yang lalu dari sisi hubungan antara kepercayaan pada Allah dan kepercayaan pada hari kemudian. Ya, al-imanu billah wal yaumil akhir itu erat ya. Kalau kita percaya pada Allah, Allah melihat kita, mendengar kita, kita yakin bahwa di akhirat itu ada pembalasan dan sebagainya, insya Allah kita itu akan terkontrol gitu hidup kita itu. Ya, ulama ini menilai ayat-ayat yang lalu berbicara tentang sikap kaum musyrikin menyangkut keesaan Allah. Ya, dia mungkin mencampur ya, mensekutukan Allah. Sedang ayat ini dan ayat sesudahnya berbicara tentang sikap mereka, ya, orang-orang musyrikin menyangkut hari kebangkitan yang juga mereka tolak. Mati ya mati. Kan gitu sikap orang musyrik ya. Ya. Ya, sampai sekarang sikap-sikap seperti itu masih ada. Ya. Oleh orang itu enak saja jadi perampok, perompak, koruptor itu karena nggak mikir ada hari pembalasan. Jadi ayat-ayat ini dan sesudahnya disusun dalam bentuk diskusi antara dua orang tua yang mukmin dan seorang anak yang kafir, seolah-olah begitu. Serta seorang anak yang mukmin dengan ibu bapak yang kafir. Ini dari zaman Nabi banyak kan ya, karena sebagian orang baru masuk Islam, anaknya masuk Islam dulu, kedua orangnya kafir. Ya. Yang istimewa itu kan Abu Bakar ya, Abu Bakar As-Siddiq itu. Beliau Muslim, orang laki-laki pertama barangkali yang dewasa masuk Islam, yang merdeka bukan budak. Kedua orang tuanya ya Abu Quhafah itu Islam, anak-anaknya juga Islam. Ini luar biasa. Ya, Abu Bakar As-Siddiq ya, termasuk orang luar biasa. Ya, ayat di atas seolah-olah menyatakan sesungguhnya kami telah memerintahkan manusia, siapapun manusia itu selama dia benar-benar manusia, agar taat kepada kami sepanjang hidup mereka, istiqomah tadi ya. Dan kami telah mewasiatkan ya, yakni memerintahkan dan berpesan kepada manusia itu juga dengan wasiat yang baik agar berbuat baik dan berbakti terhadap kedua orang tuanya. Ya. Jangan seperti si Malin Pundang, ada legenda di Sumatera Barat. Pergi dalam keadaan mungkin masih tidak kaya, setelah jadi pedagang kaya, bawa perahu, ada orang ngaku ibunya, dia tidak mau ngakui. Ya. Itu juga cara mengajar orang supaya anak itu patuh pada orang tua. Terjadi atau tidak bukan masalah. Ya, tapi kok ada semacam itu ya di Sumatera Barat. Ya, orang awak. Ini antara lain karena ayahnya terlibat di dalam kejadiannya, ya. Kecuali Nabi Isa ya. Kalau yang lain ayah terlibat di dalam kejadian seseorang, ya. Tanpa ayah tidak ada kita-kita ini. Dan setelah sang ayah mencampakkan sperma ke dalam rahim ibunya, ibu lalu mengandung dengan susah payah sambil mengalami aneka kesulitan, ya, berupa dengan ngidam sebagian orang, ya, dengan aneka gangguan fisik dan psikis, kadang-kadang nggak mau makan, dan melahirkannya dengan susah payah setelah berlalu masa kehamilan. Ya. Banyak orang usaha
menolong kelahiran itu banyak. Ya, dulu dengan Mbah Dukun aja, tapi dukun saya kira ya, dukun dulu juga memang sudah berpengalaman betul. Dan istilahnya dukun dulu itu tidak ada imbalan sakmene atau sewu, itu kan nggak ada. Istilahnya dukun bayi itu nolong, kan disampaikan nolong bayi, ya, nolong kelahiran itu. Ya, ya, yang ditolong ya dengan sendirinya juga ada, ya, entah itu berupa sembako macam-macam gitu. Ya, saya kalau pulang kampung itu mengingatkan pada orang sekarang itu, saya sebutkan ya, dulu Mbah Dukun ini, tukang ini, yang bangun desa kita itulah. Kita harus hormat pada mereka. Tanpa beliau-beliau, barangkali desa kita tidak semacam ini, kan begitu ya. Ya, ada kemajuan, ya, ada kemajuan. Sekarang ada bidan, ada dokter kandungan, macam-macam, sudah dituntut oleh zaman. Dituntut oleh zaman, kemajuan negara diukur dengan itu, sedikitnya kematian ibu yang melahirkan dan bayi, kan gitu ya. Ya, di Jawa Timur geger karena penyakit difteri. Ya, ada KLB. Ya, sudah 300 berapa yang mati karena difteri. Ya, itu boleh juga, itu petugas kesehatan nanti bisa dituding oleh Pak Gubernur, apa yang kamu lakukan selama ini, biayanya cukup kok sampai terjadi semacam itu. Tapi menurut Al-Quran, menurut saya itu an-naba'ul ya, bukan naba'ul azim, itu ya kabar yang kecil saja. Habis bayi mati nanti ada bayi yang lain, tapi an-naba'ul azim yang namanya hari kiamat, ya, kalau orang mati semua tidak akan hidup lagi kecuali dimaksar, kan gitu ya. Ya, tidak ada langit dan bumi yang lama ini sudah habis semua. Ya, terjadinya gempa. Ya, coba di Aceh kemarin tuh misalnya 160.000 ya tahun 2004 akhir. Ya, sekarang barangkali bayi-bayi di Aceh sudah ada. Ya, ya. Itu bukan berita besar, itu menurut Al-Quran bukan berita besar, gitu ya. Terpilihnya seorang jadi presiden dan sebagainya bukan berita besar, toh dia nanti akhirnya juga berhenti jadi presiden. Ya, ya begitu Pak. Ya, kalau misalnya ada di mana misalnya ada kemarau yang panjang, Allah nanti akan insya Allah akan menurunkan hujan juga pada waktu tertentu. Ya. Jadi kita mensikapi seperti itulah ya. Jangan sesuatu yang biasa-biasa dibesar-besarkan. Ya, kalau orang itu sudah berumur makin dewasa, lalu mohon ya, tadi sudah berkembang baik fisik maupun psikisnya, ya. Tuhanku yang selama ini selalu berbuat baik kepadaku, ya, anugerahlah aku kemampuan serta dorongan yang selalu menghiasi jiwaku untuk mensyukuri nikmat. Ya, diberi apa saja. Kita selama masih ada nafas ini, jangan sia-siakan waktu. Kita gunakan untuk berbuat apapun yang berguna bagi diri kita dan juga mungkin berguna untuk orang lain. Sebab kalau sudah tidak bernafas, itu sudah stop ya. Tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ya, orang mati itu katanya semuanya menyesal. Orang mati itu semua menyesal. Yang sudah baik pun menyesal. Kenapa dulu tidak lebih baik lagi, kan gitu ya. Apalagi yang tidak berbuat baik. Penyesalannya adalah lebih lagi gitu ya. Ya, kita permohon. Syukur itu intinya ya, apapun yang diberikan oleh Allah, kita gunakan mencari ridho Allah. Ya, sudah sering saya katakan tangan saya ini sehat. Ya, bisa untuk menolong orang, tapi bisa juga untuk memukul orang. Ya, memukul orang itu mencelakakan orang. Nah, ini tidak sehat dari segi karena tidak mendapat ridho dari Allah Subhanahu. Kalau orang itu orang tidak salah, betul. Mata kita ini sehat, ya, menurut dokter nggak perlu diobati walaupun pakai kacamata. Tapi digunakan untuk apa? Melihat, baca Al-Quran. Nah, itu insya Allah diridhoi oleh Allah. Tapi kalau kita melihat sesuatu barang yang haram, yang dilarang oleh Allah, itu lalu tidak sehat mata itu dari satu sisi karena tidak didorong oleh hati yang salim, ya, hati yang benar. Ya, harus begitu. Ya. Kita mencari rezeki, entah dengan cara apa, ya, kita ahli apa saja. Orang petani pergi ke sawah, menanam, memupuk, merawat, panen, gitu ya. Insya Allah itu halal, ya. Tapi ada yang orang pagi-pagi berangkat atau malam-malam berangkat bawa linggis.
Ya, itu podo golek rezeki ini. Ya, tapi tidak dibimbing oleh iman dan ya, akhlak yang baik. Itu tidak sehat jadinya. Ya. Itu namanya tidak syukur. Walaupun kekuatannya nih, ya kekuatannya tuh dari Allah, tapi kok linggisnya kayak garong tembok tonggo gitu. Ya. Selalu Pak, perbuatan kita harus gitu. Kita yakin ini benar, kita niat dengan ikhlas, mudah-mudahan berakhir dengan baik. Selesai gitu ya. Ya, jadi kalau kita ingin bersyukur terhadap semua nikmat yang dianugerahkan oleh padaku di sini, ya benar-benar telah ku nikmati, dan juga nikmat yang kau anugerahkan pada ibu bapakku sehingga mereka berhasil memelihara, ya, menjadikan aku orang-orang yang seperti ini. Tanpa kasih sayang ibu, kita tidak akan jadi orang semacam ini. Ya kan, bayi itu kalau ditinggalkan ya, kalau tidak ditemukan orang mesti mati kan. Ini bedanya dengan bayinya semut barangkali. Ya, manusia ini sangat ketergantungannya pada lingkungannya sangat besar. Itu anugerah Allah. Makin lama makhluk itu hubungannya dengan induknya, itu potensi untuk makin tinggi itu besar. Ya, kalau bebek itu begitu netes masukkan kolam ya bisa berenang. Itu ya sepanjang masa ya tetap jadi bebek kan gitu. Ya toh, tapi manusia enggak. Manusia dengan ibunya, ya. Anak yang hanya dididik sampai sekolah dasar, misalnya karena keterbatasan, dengan yang sampai perguruan tinggi dan didikan itu menyeluruh, ya, yang utuh itu, ini kan nanti akan berbeda kan, akan berbeda gitu. Jadi makin lama makhluk itu dekat dengan kedua orang tuanya, asal dalam proses yang baik, ya kalau berlebih-lebihan mesti wayawis misah kemudian masih nempel terus, itu juga tidak baik. Dilatih agar akhirnya itu dia juga bisa mandiri. Jangan apa-apa jarine bapak. Ya, nah itu tidak salah itu, tidak betul tuh apa-apa jarine bapaknya dilatih supaya akhirnya itu mandiri. Dia akan jadi bapak kan. Kalau sudah punya anak masih apa jari bapak lah susah nih sang cucunya ini. Ya. Ya, setelah bermohon dengan aneka permohonan di atas sebagai seorang, si pemohon sadar bahwa tidak sedikit pelanggaran yang telah dilakukannya pada masa-masa yang lalu. Maka ia melanjutkan, sesungguhnya pada masa-masa yang lalu banyak kesalahan yang kulakukan. Maka kini aku menyesal dan bertekad tidak mengulanginya, serta bertobat kepadamu, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepadamu secara lahir dan batin. Ini tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya. Saya ulang lagi apa yang sudah saya jelaskan tadi di atas. Ya. Ayat itu tidak mensifati kata insan, ya, dengan satu sifat pun. Jadi umum, manusia siapa saja, laki, perempuan, tua, muda. Demikian juga al-walidain, kedua orang tua. Ya, hal tersebut mengisyaratkan bahwa kemanusiaan manusia mengharuskannya berbakti kepada kedua orang tua, dan bahwa bakti tersebut harus tertuju kepada orang tua betapapun keadaan mereka. Ya, agama ini beda sak pitulute, tetap saja anak wajib untuk berbakti kepada orang tua. Ya, itu sebabnya Al-Quran mewasiatkan untuk berbuat kepada keduanya, ya, walaupun mereka kafir, dalam surat Luqman ayat 15. Wa in jahadaka, ya, ada sana. Ya. Kata ihsan, ya, ini sering saya katakan, ya, ihsan itu paling tidak saya punya dua makna, ya. Waktu malaikat Jibril itu datang pada Nabi bertanya, mal iman, mal islam, mal ihsan, jawab Nabi, antak budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya. Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat. Ya, kita jadi menjaga ibadah kita dengan sebaik mungkin, sesempurna-sempurnanya. Lek salat koyok meneh wis gak salat maneh. Ya iki salat terakhir gitu loh maksudnya itu. Ya.
Ya, saudara sekalian yang mau berangkat haji atau yang sudah di sana, hari ini sudah mulai masuk Mekah, Pak. Ya, yang berangkat pertama dari Medah hari ini sudah masuk Mekah. Tuh. Ya. Walaupun sekali, memang wajibnya sekali. Apalagi sekarang antrinya itu sampai 10 tahun. Ya. Jangan ingin berulang-ulang, ya kasih ya kesempatan pada yang belum gitu. Ya, pada yang belum, yang sudah punya kemampuan tapi masih antri. Ya, sudah kita enggak ngalah sebenarnya itu, wis sepisan air. Tapi ya itu, kita pesankan, iki mumpung awakmu iso rono, lakonono manasik sak cukup-cukupe, sak sampurnane. Itu. Ya. Soal nanti Allah memanggil lagi ya enggak apa-apa, tapi bahwa itu dikerjakan dengan sebaik-baiknya, kita berbuat muhsin tadi. Ka'annaka tarohu fa illam takun tarohu fa innahu yarka, Allah melihat ya. Waktu ihram kamu melanggar dan sebagainya ya. Kamu mabit bagaimana ya. Dan Nabi kan sudah membayangkan zaman akhir itu orang haji itu paling tidak ada 3 macam ya. Satu linuzah, nyantai di sana itu ya, ibarat rekreasi saja gitu ya. Yang satu as-sa'il, ngemis. Ya, ke sana itu ngemis, kan banyak orang punya duit, orangnya pemurah, ingin sedekah lah, digunakan kesempatan. Ya, betul-betul yang ingin haji betul-betul ibadah itu ya. Ya, mudah-mudahan kita yang sudah itu betul-betul haji kita untuk ibadah, dan yang belum ini ingat ya pesan Rasulullah itu. Ya, kemudian ihsan yang kedua, ya, kita berbuat, kalau orang berbuat baik pada kita diusahakanlah melebihi kebaikan orang itu. Contohnya orang mengucapkan assalamualaikum tok, misalnya ya, kita menjawab waalaikumsalam warahmatullah, itu harus lebih baik. Ya, harus lebih baik. Dan perbuatan-perbuatan yang lain. Tapi ya juga jangan maksa-maksa. Apalagi model saya jelaskan itu ya. Dibuwi 1 juta. Itu dicatat gak balas 1 juta, awas lah, itu enggak boleh itu. Ya. Itu maksa ya. Ya. Jadi kata hasanah pun suka semacam itu. Doa kita ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hasanah itu apapun yang menjadikan kita tuh enak, nyaman, itu namanya hasanah, apapun ya, baik itu berupa materi maupun yang bukan materi. Ya, hati tentram, bergaul dengan siapapun nyaman, itu hasanah. Ya. Jadi rezeki juga tidak terlalu berat-berat, tapi sudah cukup gitu ya. Sudah cukup. Ya, jadi tidak membebani diri di luar apa yang sudah disediakan oleh Allah. Hanya ada cara-cara untuk ditempuh untuk mencari itu. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Ya, apa yang dianugerahkan oleh Allah, kita mencapai kebahagiaan akhirat, tapi jangan lupa kehidupan dunia. Ya, pada keluarga kita, istri kita bagaimana supaya senang, ya, anak-anak kita supaya bisa mendapat pendidikan yang layak, yang pantas dengan potensi yang ada pada mereka. Ya, mereka senangnya pada SMK, ya sudah kita antar sampai dia menyelesaikan SMK-nya. Ada yang potensinya tinggi, ya IQ-nya tinggi dan semangatnya tinggi, ingin saya perguruan tinggi. Doa pada Allah, mudah-mudahan Allah ya kita dapat rezeki sehingga anak ini masih bisa keturutan, bisa kuliah di perguruan tinggi, entah jurusannya apa, sesuai dengan kemauan dia. Nggak usah kalau bapaknya dokter, anakku kudu tadi dokter gitu ya, nggak usah. Malah tidak ada keinginan ke sana, ya sak penake dhewe, nggak jadi dokter yang baik. Bisa juga kan, ada kecenderungannya tidak sama dengan kecenderungan bapaknya. Ya. Bagaimana sulitnya, beratnya ibu mengandung, saya kira kita nggak perlu jelaskan, tapi Al-Quran begitu menjelaskannya ya. Jadi ibu mengandung, ya setelah sperma itu gabung dengan ovum, ya, nutfah dengan buwaidah dalam bahasa Arabnya,
itu ada aja ya proses-proses. Kadang-kadang ibu mengalami beban yang berat ya. Ya terus jangan kalau sudah kehamilan besar ya biasanya bisa tidur telentang kan enggak ya angel ya apalagi mengkurep. Nah itu tidak bagus katanya untuk si janin ya, mungkin bisa sesak nafas dan sebagainya, jadi mungkin ya jadi banyak miringnya. Ya itu ya kalau nasihatnya misalnya ahli kandungan begitu ya ibu harus mengikuti, biasanya bebas miring iya melumah iya mengkurep iya, ini lalu dibatasi kan, dibatasi ya itu sudah penderitaan ya. Tapi kalau dia terima dengan syukur pada Allah, alhamdulillah orang lain sudah 10 tahun belum dikasih putra, saya ini baru 9 bulan sudah hampir melahirkan gitu, harus bersyukur kan gitu ya. Ya. Dan bagaimana juga pernikahan itu pertama-tama kan ingin punya keturunan kan ya. Ya. Itu karena manusia itu ya sebagai makhluk yang akan berkelanjutan gitu. Nabi Ibrahim juga begitu, diberi barokah yang banyak. Ya, putranya bukan anak cucunya bukan sembarangan, tapi jadi nabi-nabi. Ya kan? Ya, putranya Nabi Ishak dari ibu Sarah ya. Kemudian dari yang Ismail punya siapa? Siti Hajar. Ya, dari Sarah ini lahir Ishak, lahir Yakub. Yakub itu berapa itu yang dan seterusnya ya. Itu nabi-nabi Bani Israel, sehingga dia disebut Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Enggak ada pangkat itu kecuali satu orang namanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya ayat itu juga menunjukkan betapa pentingnya ibu kandung memberi perhatian yang cukup terhadap anak-anaknya. Ya enggak boleh, menurut Al-Quran ini begitu melahirkan sudah diserahkan pada pembantu. Ini enggak boleh ya. Hubungan kejiwaan antara anak dengan ibu itu besar sekali pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan perkembangan si anak. Secara fisik ASI, air susu ibu pengaruhnya besar ya. Biasanya ya ini bersama karena ibunya sehat, susu yang diminum ini juga sehat, pertumbuhan anak juga sehat. Biasanya lebih tahan, lebih imun daripada anak yang terpaksa harus minum susu formula. Ya, formula kadang-kadang nggak cocok, sudah dikasih SGM, ya, cari yang lain, Morinaga macam-macam. Ya, kalau susu ibu asal yang asupan ya ibunya bagus, nanti akan cocok dengan ya. Di samping itu temperatur itu kan pas ya, asal sama-sama sehat, nggak usah iki kepanasan kan enggak itu. Ya, kalau muda itu susu formula kepanasan kakak kasihan kalau. Ya, kademen juga kurang baik, kepanasan juga enggak baik. Ya. Ya betapa maknanya yang jelas ayat di atas menuntut peningkatan pengabdian dan bakti kepada kedua orang tua dari waktu ke waktu. Ya sampai orang tua kalau dikasih umur panjang sampai tiduran nggak bisa bangkit dari tempat tidur, si anak itu harus ya menjadikan hati ibu kita itu tetap senang saja gitu lah. Nah ini kan itu berat bedanya. Kalau seorang ibu anaknya supaya ndang gede, kalau anak nggak sabaran kapan ibuku mati. Loh, ini ada perbedaan sikap. Karena ya Al-Quran begitu pesannya. Ya saya punya tetangga. Ya bisa Pak, tapi kalau wudu harus saya bantu kan gitu ya. Ya. Tapi beliau sebenarnya komunikasi bagus, ya disediani radio. Saya dulu juga begitu. Saya sampai 87 tahun atau lebih dari itu. Ya sudah lemah gitu ya, saya sediakan radio kecil. Apakah nyetel apa gitu ya, apakah lagu atau bacaan Al-Quran. Aja supaya tidak merasa sepi gitu loh, tidak merasa sepi. Itu caranya supaya kita ini hubungan itu tetap baik ya. Ibu tidak pernah mengeluh ini dan itu. Itu barangkali pesan Al-Quran memang harus kita ikuti ya. Berbeda-beda penjelasan ulama tentang mana auzi'ni ya. Rabbi auzi'ni, apa itu maksudnya? Ada yang memahami dalam arti ilhamilah aku ya. Ada juga yang menafsirkannya dalam arti jadikan aku menyenangi ya.
atau anugerailah aku petunjuk. Ya. Jadi mama tauzik itu kadang-kadang artinya melaksanakan, tapi di sini maknanya semacam itu. Satu lagi saya tambahkan, ya kata nikmat di situ, ya. Nikmatakallati, ya. Bentuk itu bentuk mufrad, tunggal, singular, ya. Kalau zamannya kan ni'am, ya. Apa maksudnya? Untuk mengisyaratkan, ya, jangankan nikmat yang banyak, yang beraneka ragam yang diberikan oleh Allah pada kita. Satu nikmat saja yang diberikan manusia tidak dapat disyukuri secara baik kecuali dengan bantuan Allah. Contohnya itu, ya penglihatan kita. Itu satu nikmat kan ya, penglihatan itu. Itu kalau tidak dibantu Allah bahwa kita menjauhkan pandangan ini dari yang haram, itu bisa saja kan. Ya. Bisa aja nanti ya melihat yang haram juga tangan kita atau yang lain yang lain itu bisa saja. Jadi tetap saja kita minta pertolongan Allah agar semua anugerah Allah itu bisa kita gunakan sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu. Itu arti syukur yang sebenar-benarnya. Fi dzurriyyati, dzurriyyah itu artinya keturunan, ya mengandung makna wadah. Di sini katakan wadah, sehingga ini mengesankan adanya wadah yang menampung kebaikan itu pada anak cucunya. Ya kita bukan ingin senang sendiri, selamat sendiri, anak cucu kita dibiarkan enggak. Kita tuh ingin juga kita selamat, kita baik, anak cucu kita juga begitu selamat dan baik, kecukupan, ya materinya, kecukupan ilmunya, kecukupan ya ibadahnya dan sebagainya, amalnya. Itu doa yang tersirat di dalam ayat ini. Ya, kesalahan anak-anak itu dimohonkan untuk bermanfaat pula bagi diri sang ayah yang berdoa sebagaimana ditunjuk dengan kata li. Ya. Ayatnya kan begitu ya. Jadi manfaatnya itu kalau anak itu baik, itu akan berguna juga pada ayah. Ya. Wa aslih li fi dzurriyyati. Bukan wa aslih dzurriyyati tok, tapi wa aslih li fi dzurriyyati. Kebaikan anak-anak itu, anak cucu juga bermanfaat bagi ya bapaknya dan sebagainya. Ya. Kan antara lain wa waladin sholihin yad'ulah itu ya. Sesuatu yang berguna bagi orang yang sudah mati, di samping sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, juga anak cucu yang soleh yang mau mendoakan ya. Soleh tidak mendoakan ya tidak dapat ya, mendoakan tapi tidak soleh juga tidak mendapatkan gitu. Mudah-mudahan ya menambah ilmu kita dan kesadaran kita untuk melaksanakan ajaran Al-Quran. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.